Selain di Jambi, warga di Kota Palembang juga harus merasakan dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dalam 1 minggu terakhir, kualitas udara di Palembang juga masuk kategori sangat tidak sehat. Kita akan langsung update situasi terkini di sana. Bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia, Yogi Tujuliarto. Selamat sore Yogi. Dari pantauan Anda, bagaimana kualitas udara hari ini di sana dan apa saja langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, Yogi? Baik, selamat sore Ayu. Memang kalau kita bicara mengenai dampak karhutla atau bagaimana dampak kualitas udara yang saat ini terjadi di Palembang. Saya baru 1 hari berada di kota ini, yaitu kota Palembang. Saya mendarat tadi pagi sekitar pukul 7 pagi. Ketika saya mendarat, saya melihat secara langsung bagaimana kepekatan polusi udara di kota Palembang. Dari sejak Landas Pacu sampai ke wilayah perkotaan. Namun seiring waktu ketika waktu sudah menunjukkan pukul 9 sampai ke siang hari, kualitas udara ini relatif membaik. Karena apa? Karena angin di kota Palembang ini cukup fluktuatif. Jadi debu-debu polutan yang berada di kota Palembang lebih banyak yang tergeser ke wilayah lain. Tapi itu tidak membuat angka ISPU atau indeks standar pencemar udara ini membaik. Sejak tadi siang hingga sore ini angkanya tidak turun dari 300. Bahkan tadi pada pukul 11 siang itu bisa mencapai 311. Artinya ini sudah sangat berbahaya dan sore ini saat sekitar pukul 16 tadi saya terakhir memeriksa itu sudah masih dalam angka 300 dalam keadaan sangat berbahaya. Kalau saya bisa ceritakan yang saya rasakan saat ini, kalau sebelumnya saya berada di Ibu Kota Jakarta merasakan juga polusi udara itu belum seberapa. Di sini saat saya bernafas saya bisa merasakan debu itu masuk ke dalam saluran pernapasan dan juga area mulut saya. Dan hari ini saya juga mengikuti tim dari Manggala Agni Provinsi Sumatera Selatan menuju ke lokasi titik api. Tidak hanya titik panas tapi titik api. Di lokasi memang terlihat banyak sekali lahan yang sudah terbakar dalam kondisi hangus dan juga banyak sekali kepulan-kepulan asap di sejumlah titik. Artinya kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Sumatera Selatan masih terjadi. Kami juga langsung menuju lokasi dan memadamkan. Ada kesulitan tersendiri untuk memadamkan titik dan lokasi api di wilayah Sumatera Selatan ini. Karena ada 2 kategori. Yang pertama yang terbakar adalah lahan gambut. Yang kedua adalah lahan mineral. Bedanya ketika api muncul di lahan mineral, maka api itu harus segera dipadamkan karena petugas memiliki tantangan yaitu angin dan api itu cukup cepat membesar dengan keberadaan angin. Sementara ketika api terjadi di lahan gambut, ini dibutuhkan kehati-hatian karena api berada di bawah area lahan tersebut. Sehingga ini cukup menantang bagi para petugas pemadam kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu kalau kita bicara dampaknya, ketika ISPU ini sangat tinggi, masyarakat di sini sangat rentan sekali terkena penyakit pernapasan. Kalau dari data Dinas Kesehatan Provinsi sendiri sudah sedikitnya tercatat ribuan kasus, terutama anak-anak yang sangat rentan dengan kualitas udara di kota Palembang ini. Dan akibatnya lagi dengan kondisi kualitas udara yang belum juga membaik di kota Palembang, akhirnya Dinas Pendidikan memutuskan untuk pelajar tingkat SD dan SMP akan dilakukan pembelajaran secara daring atau melalui virtual. Sementara untuk pelajar tingkat menengah atas yaitu SMA, para pelajar akan dikurangi masa belajarnya atau jam belajarnya dari yang tadinya masuk pukul 6.40 pagi menjadi pukul 8 pagi. Ini karena ketika pagi hari kualitas udara di sekitar kota Palembang dan kabupaten kota lainnya itu cukup buruk ketika malam, sore, malam hingga pagi hari. Sementara ketika sudah agak siang, kualitas udara sedikit membaik tapi itu tidak berarti hilang polusinya. Dan awareness atau perhatian masyarakat terhadap kualitas udara sendiri sebetulnya saya lihat masih butuh diberikan sosialisasi. Karena contohnya saja di belakang saya ini ada papan pengumuman indeks pencemar udara dari pemerintah, tapi itu tidak memiliki, dia tidak nyala, dia tidak aktif sehingga masyarakat tidak memiliki informasi yang tepat bagaimana kualitas udara di kota ini saat ini. Bisa diakses melalui aplikasi atau juga melalui web KLHK. Dan ini saya rasa kalau kita bicara mengenai, mohon maaf sebelumnya karena nafas saya agak terendam dengan debu polusi. Jadi kalau kita bicarakan mengenai kenapa kita harus waspada, karena kondisi ini masih terus berlangsung. Kalau tadi saya sudah ceritakan, kita melihat bagaimana kondisi di lapangan, api masih ada, asap juga masih terus ada, apalagi ketika itu terjadi di lahan gambut. Ini
banyak sekali partikel, terutama PM2,5 yang terbuka atau terpapar keluar dan akhirnya terbawa angin ke berbagai wilayah. Nah, kalau kita bisa bicarakan sumber atau dominasi sumber polutan atau kualitas udara yang buruk itu adalah kebakaran lahan dan hutan di wilayah Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan. Dan angin di Sumatera Selatan menuju lebih banyak ke Kota Palembang dan sekitarnya, sehingga yang terjadi adalah kualitas udara di Kota Palembang terutama ketika sore, malam, dan pagi hari itu semakin buruk. Ayu. Baik, kita sama-sama berharap agar kualitas udara di Palembang bisa segera membaik. Terima kasih atas laporan Anda, korespondensi Indonesia Yogi Tujuliarto, atas laporan lengkap Anda. Selamat sore dan selalu jaga kesehatan.